dikerjakan itu 3 hari. Jembatan yang ini depan ya. Jembatan rumah kan kemarin kan dulu itu kalau nggak cuma yang bisa ditanam di sini cuma padi. Saya di hutan sendiri. Cari kayu, Cari uang untuk bikin papan, Mas. segala macam balok segala macam. Jadi balok gesek dibuat sendiri, terus juga gesek untuk Baik teman-temanku semuanya ya, berjumpa lagi dengan saya masih di channel Madrim 1225 tentunya. Dan hari ini kita berkesempatan atau ada di sebuah desa ya, desa transmigrasi juga ini kawan-kawan. Boleh dibilang ini peninggalan almarhum Presiden Soeharto ya, Presiden Pak Soeharto almarhum ya. Yang sekarang sudah terlihat nampak kemajuannya ya. Ini tepatnya saya di Slimau 3 ya, transmigrasi penempatan tahun 95-96 katanya sih, menurut info yang saya terima kawan-kawan. Jadi ini peninggalan presiden kita yang telah almarhum. Namun sehingga sampai saat ini banyak sudah yang memperjuangkan ya dari beberapa bapak negara kita. Jadi semuanya ikut berperan, juga ikut memajukan wilayah transmigrasi ini. Dan hari ini tepatnya saya berada di jalan arah menuju ke mana ya, waterpark atau apa di sana itu ya. Nah ini sudah diagregat semua, tapi ini baru-baru kali ini ya. Maksudnya baru diagregat, karena kemarin dulu juga ini jalan ke sana sampai masjid ya, di sana itu lumayan becek. Dan perkembangan juga kemajuan yang ada di sini ini sangat luar biasa teman-teman. Salah satunya di perempatan sana itu ada masjid terbesar ya, di daerah transmigrasi, desa transmigrasi Slimau 3. Itu ada masjid di sana di perempatan yang beberapa bulan yang lalu pernah saya videokan ya di channel Madrim 125. Itu ada masjid yang warnanya hijau, itu di perempatan sana. Dan kemajuan yang lain di sini, rumah-rumah sudah ya lumayan banyak yang terbangun ya. Di situ juga ada rumahnya, sudah tidak seperti rumah transmigrasi. Dan tapi ini ada salah satu rumah yang mungkin masih rumah trans itu ya di sana ya. Nah di sana itu, atau mungkin sudah dibangun di sini rumahnya ini ya, seperti itu. Tapi sepertinya masih ditempati karena ini di depan ada kendaraan bermotor begitu ya. Nah demikian juga saya hari ini berkunjung atau main-main ke rumah teman saya ya, yaitu Putri Tunggal 84 alias Bapak Daryin. Karena lama juga saya tidak berjumpa dengan beliau. Dan pertanyaan teman-teman banyak yang mempertanyakan melalui WhatsApp saya ya, kenapa Pak Daryin lama tidak ngonten. Jadi nanti kita akan kupas tuntas tentang kenapa Pak Daryin lama tidak ngonten ya. Dan ini istri beliau sore-sore sedang menikmati sore ya. Kita kesini, sepertinya ini ada kesibukan beliau ya. Ada pasang kabel, pasang apa segala macam. Ternyata mungkin sedang memperbaiki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sehat. Ceritanya Rika lagi ngapain itu? Lagi betulin sanyo. Sanyonya kenapa? Sanyonya kan kemarin kan sebelumnya ini kan lancar. Karena kemarin ditimbun kemungkinan amblas, jadi pipanya mungkin ada yang peot atau gimana. Oh gitu. Seperti itu. Ini lancar semua gitu. Kadang tapi deg-degen. Oh paling mungkin ada sambungan yang kurang ini kan kenceng ya. Ngambilnya air kan dari parit sebelah sana karena nunggu air pasang. Oh seperti itu. Kalau ambil air sumurnya itu
apa namanya? Apa ya? Ada kayak karatnya dulu. Oh kayak gitu. Mungkin kurang bersih ya. Jadi Ini jadi penggunaan air selama ini masih menggunakan air parit juga dengan. ya, air pasang, nunggu air pasang. Kalau nggak pasang ya Nggak ada air. dulu. Wah. Nah, saya pikir sudah ada sanyonya ya. Pam nggak masuk ke sini. Ada apa sumur bornya gitu Oh, maksudnya. nggak ada. Di sini kalau ngebor sumur airnya bagaimana Mas? Bersih kah? Sebenarnya bersih, cuman masih ada bau-bau apa ya, bau kayak karat. Kayak di sana itu ada berapa ya, itu berapa meter ya, katanya itu sampai sudah keluar pasir di bawah tuh. Oh begitu. Cuman tetap ngalirnya bau karat. Bau. Cara bahasanya di tempat saya itu mambuti yeng. Iya. Nayeng. Nayeng. Gitu. Nah ini Pak Darien ya. Heeh. Dan ini rumahnya teman-teman. Terus ini di depan rumah ada perahu baru kayaknya ini ya. Iya. Mungkin perahunya sendiri atau gimana Mas? Ini sebenarnya punya teman ya, suruh bikinkan. Sudah jadi, udah lama itu, sebelum bulan 12 kemarin sudah selesai sebenarnya. Cuman seperti itu. apa namanya, nggak diambil-ambil, nggak tahu, katanya masih repot. Belum sempat mungkin beliaunya. Belum ada waktu. Itu mesinnya juga di dalam sana. Oh, lengkap jenengan yang bikin semua ini. Iya. Kalau boleh tahu harga yang seperti ini satu begini sampai berapa Mas? Ini kan termasuk agak kecil ya, beda kayak punya aku. Kalau punya saya itu kan tingginya ini ke atas itu kan 3 papan. Kalau ini kan cuma 2 papan. Ini sekitar 7 ribuan, 7 jutaan. 7 juta lengkap sama mesinnya. Enggak perahunya aja ini. Perahunya aja. Kalau mesinnya itu gitu. Mesinnya itu kan ada bervariasi, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Kalau harganya ini 7 juta. 7 juta ininya saja belum termasuk mesin. Iya. Terima jadi apa ya, dari bahan-bahan kayu sembarang segala macamnya dari jenengan semua. Iya, 7 juta. Oh begitu. Tapi termasuk murah ya? Ya kalau di apa ya, Kalkulasi. itu sih kalkulasi sebenarnya saya cuma ongkos kerja Gitu ya Mas, biasa ya? kalau kalkulasi. Cuma kalau dihitung hitung global ya, itu ketemunya ya ongkos kerja, nggak tinggi juga hasilnya itu. Baik Mas. Banyak yang menanyakan ya kemarin melalui WhatsApp juga. Ini langsung saya tanyakan saja ke orangnya ya teman-teman di luar sana. Kenapa akhir-akhir ini jarang masuk ke Sepunggur? Nah mohon dijawab nanti biar teman-teman tahu seperti itu. Kemarin kan apa ya? Ada apa dan kegiatannya apa sebenarnya kayak gitu? Kemarin sebenarnya ada kegiatan di antar material ke SP10. SP10. Tran baru itu nggih. Iya. Setelah sedangkan malam tahun baru itu loh, saya masih ngantar material ke sana. Padahal kan penempatan itu kan tanggal 29. Harusnya malam tahun baru kan sudah nggak ada material. Tapi itu material masih ada yang masuk ke sana lagi. Oh begitu. Maghrib baru sampai rumah. Nah setelah itu kan berapa hari libur kan. Nah bantu ini bikin jembatan punya mama saya tuh. Oh ini rumah orang tua jenengan. Alhamdulillah jembatannya sudah jadi kemarin. Luar biasa. Saya kerjakan itu 3 hari. Jembatan yang ini depan ya. Jembatan rumah kan kemarin kan jembatannya kayak ini. Oh kayak di depan tok. Maksudnya depan tok terus rendah. Oh kayak gini. Kenapa ini punya jenengan nggak dibangun? Ya belum. Nah kalian kan saya bikin rataskan sama oh rumahnya, iya gitu. Biar enak untuk jalan ibunya ya. Luar biasa. Itulah punya saya ini belum, nanti itu Bu, materialnya belum ada. Baik Mas, terima kasih info-info. Ini jalan sudah berapa hari dikerjakan? Ini kemarin kan agak becek ya. Ini pengerjaan sekitar mulai bulan berapa ya, pokoknya 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan mulai penimbunan sampai yang lama ininya. Fondasi apa nih, siring kalau di sini. Siring namanya. Iya sama juga. Sama kayak? Siring di Jawa juga siring.
steering. Yang lama ini prosesnya karena bawahnya kan Lembut, tanah liat, lembek. tanah liat. Ada berapa tempat yang longsor itu ke sana-sana itu longsor. Berarti panjang meter ini dari sana ya, ada berapa kilo ya? Sekitar kurang lebih hampir 1 kiloan. Ini termasuk kemajuan di tahun 2025 kemarin ya? Iya, betul. Wih, luar biasa. Kemajuan desa transmigrasi juga ini kan? Sebelumnya saya jalan di sini tuh. Saya jalan di sini itu kayak ular apa ya? Ular jalan. Ini membelok-belok ya? Iya. Kemarin Karena juga milih dibangun yang kering iya. mana. Sekarang sudah nggak milih-milih, sudah lost. Udah bersyukur ya jenengan ya Alhamdulillah. menempat di sini udah. Masih ditumbukin ini kan kemarin kurang tebel. Oh gitu. Jadi mau dilar lagi nanti. Wis. Kalau di sini transmigrasinya tahun berapa Mas? 96. 96 ya. Jadi mungkin sedikit informasi, ada beberapa kakak dulu dari sana ke sini Mas. Kalau dari sana ke sana itu kayaknya lebih kayak kurang lebih itu sekitar kanan kiri itu ada 20 kakaan. 20. Cuman sekarang yang daerah sini yang bertahan itu cuma berapa ya? 1, 2, 3, 3. Saya bukan perang. Oh, kalau jenengan kan perantau jelas, tapi kan sedikit banyaknya tahu informasi di sini. Kalau yang bertahan itu cuma tinggal yang deretan sini 1, 2. Kayaknya 2 aja itu yang bertahan. 2 kakak. Kalau yang lain berarti perantau-perantau. Oh, kalau begitu. ini istilahnya sudah anaknya. Oh iya iya Orang tuanya iya. sudah iya, nggak di iya. sini. Terus ini juga sebelah orang tuanya, orang tuanya nggak di sini, yang tempati anaknya, cuman anaknya juga nggak tinggal di sini. Oh di Tanjung. Nah ini, ini asli tran ini. Ini asli. Enggak juga, ini beli dulu. Merantau ya? Beli juga di sini, tapi sekarang tinggal di anaknya sana di ujung sana. Cuman karena orangnya sudah sepuh, ikut anaknya. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi yang masih bertahan itu kayaknya yang asli tran, cuma 1, 2. 2 kakak. Luar Tapi biasa. untuk deretan ke sana, yang jalur utamanya apa poros ya? Poros iya. Nah, sama yang ke sana itu masih 90% lah. 90% yang bertahan. Luar biasa. Kalau ke sini kan memang darahnya kan rendah, terlalu rendah. Terus dulu itu kalau nggak cuma yang bisa ditanam di sini cuma padi. Kalau untuk daerah sana dulu, mulai masjid ini ke sana itu tanaman kedelai, terus jagung. Tapi sekarang di sini bisa dilihat tanaman padi nggak ada. Jangankan kedelai, jagung, padi aja nggak ada. Kenapa bisa begitu ya? Karena satu di sini kan musim padi kan cuma satu tahun sekali. Yang pertama, keduanya tanahnya juga di sini sudah gimana ya, berubah lah istilahnya seperti itu. Nah terus kebanyakan sekarang lebih memilih kerja lain, kerja yang langsung kayak ya dapat uang kayak gitulah ya. Karena kalau untuk bertahan untuk padi kan nggak mungkin ya. Iya. Itu pun kalau misalnya nanam 1 hektar nggak sesuai penghasilan kayak di gitu. luar sana gitu. Karena di sini tuh anaknya tuh kayak nangis tuh. Anaknya nangis. Berarti dalam kata lain bukan berarti tidak mau bertani begitu ya? Bukan nggak mau bertani, cuman karena pengelolaannya itu ya, semakin tahun semakin susah. Iya betul, apalagi tambah lagi hamanya. Karena padahal dulu ya, saya bukan cerita bohong ya. Saya awal tinggal di sini. Oh di mana itu? Ini di sini awal tinggal. Oh di situ. Sekarang rumahnya sudah nggak ada. Numpang juga di sini. Coba kita tengok-tengok ke sana. Sudah nggak ada rumahnya, cuma tapi ada kayak atap itu. Oh itu Selimopak sana. Oh Selimopak. Kalau saya dulu tinggalnya di sini. Oh di sini. Numpang di lokasi ini. 1 hektar kan. Terus saya tanami padi. Akhirnya panen padi. Bisa untuk beli ini. Alhamdulillah. Panen padi berapa kali Mas itu? 2 kali. 2 kali. Mungkin 1 hektar ya jenengan. 1 hektar. Tapi itu dulu ya. Dulu. Awal ya. Panen padi 2 kali.
akhirnya bisa dapat ini seperempat Lahan ini ya. yang Ini saya tempati. sama ibunya juga di situ beli. Iya beli. Wus, luar biasa. Ini termasuk dalam kata lain ini Mas Darien ini salah satu perantau dari Banjarnegara yang ya boleh dikatakan karena sudah bisa beli kan sukses kayak gitulah ya. Ya alhamdulillah. Dengan menanam padi. Wah, luar biasa. Awalnya di sini saya Di sini. tinggal itu 1 hektar. Mulai ke sini tahun berapa, Mas? Saya pertama ke sini tahun 98. 98 saya 2000 tahun 2000 saya pulang 2000 pulang kampung. Terus 2004 saya ke sini lagi. Terus 2005 saya nyusul mama sama Dasrun kesini. Adik jenengan. Ya masih tinggal di sini. Oh numpang gitu. di sini. Dulu sama-sama di sini sama ibunya, sama Mas Dasrun di sini ya. Setelah itu kan, Jadi ini apa ya? Menjadi kenangan lama. Memori daun gelugu. Iya ke sana tuh kawan-kawan, luas sekali ya. sampai ke sana itu tuh dulu tanaman padi. Tanaman semua. padi semua, Sampai sana. luar biasa Nah, kawan-kawan. Ini ada sejarahnya di sini. Waktu saya pertama datang di sini. Tempat perjuangannya jenengan. Setelah apa namanya ini saya nggak tempati rumahnya karena ketiup angin dulu. Oh kabur ya Mas? Waktu itu kan saya masih nempati di sini, rumah itu belum jadi. Rumah mama saya itu belum jadi. Sekalinya kena angin puting beliung kan. Wis. Itu asbesnya terbang semua. Ngerinya. Nah, rumah saya yang bisa bikin itu, rumah mama saya itu rebah ke sana. Roboh. Sejarah paling pahit di sini, teman. Rebah rumahnya. Rumah itu kan sudah saya atapin, cuman belum bisa dindingin. Itu kena angin roboh. Rumah ini belum ada ini. Rumah jenengan. Karena ini mbahnya ini kan dulu anaknya ada di Tanjung juga. Saya numpang di sini 1 minggu. Saya berusaha sekuat tenaga lah. Semaksimal mungkin. Sekuat tenaga bagaimana caranya supaya rumah ini berdiri lagi. Oh gitu. Akhirnya kerjasama. Waktu itu Dasrun kayak kan duluan nikahnya kan belum Dasrun. Oh nikahnya duluan Mas Dasrun malah ya. Waktu itu Dasrun kan sudah keluarga, sudah punya anak. Waktu itu kan belum. Nah, jadi kerjasama sama bapak saya. Oh gitu. Bapak saya di sini di rumah sama tukang-tukang. Saya di hutan sendiri. Cari kayu, cari uang. Untuk bikin papan Mas. Segala macam balok apa segala macam. Jadi balok apa gesek dibuat sendiri, terus juga gesek untuk buat bayar tukang. Kalau dibilang nekat ini lebih nekat daripada saya nih. Betul. Iya luar biasa. Ya kalau nekatnya memang nekat, saya juga kesini dulu ya nggak bawa apa-apa. Cuma bawa badan Mas. Bawa badan. Terus saya kesini nggak bawa apa-apa. Betul. Kemudian kalau istri jenengan Banjar juga kah? Kalau istri saya Malang. Jawa Timur. Bos, berarti Jawa Tengah ketemu Jawa Timur. Ketemunya di sini. Sudah jodoh. Kebetulan satu RT juga. Itulah. Iya. Namanya jodoh kita nggak tahu ya. Nyari ke sana sini sana sini. Jodoh rezeki. Jodohnya satu RT. Itulah. Itu luar biasa pokoknya. Jadi dari mulai saya tinggal di sini itu 2000. Pertama kan dulu saya ikut bulik saya. Pertama saya ke sini tahun 98 itu. Saya ikut bulik saya di sana. Setelah 2005 saya mulai tinggal di sini. Di sini. Ada sejarah paling pahit ketika menempati di sini. Pahit manis. Rumahnya mabur kawan-kawan. Oh, saya lihat sendiri. Saya mama saya, terus almarhum bapak saya, sama adik saya yang kecil tuh. Waktu itu masih digendong, paling kurang lebih kayak anak saya itu. Jadi saya berlindung itu cuma di belakang samping pintu. Liatin ke sana, lihat ke sana, rumah itu terbang, rumah itu kabur ke sana. Ini asbesnya di atas. Lari sampai sana. Padahal asbes Mas ya. Asbes. Betapa pedihnya pada saat itu. Ngeri pokoknya. Rumah ya ada berapa yang di sini yang roboh ya. Ini termasuk ini punya saya dulu sama saya. Terus punya sana. Terus SP8 terbang atapnya, cuma atapnya aja terbang. Oh di SP8 juga. Pindah. Besoknya sampai ke kilo 9 sana.
hujan. Pokoknya ngeri waktu itu. Memang di daerah apa dataran datar, bagaimana sih menyebutnya, daerah datar, dataran rendah, ketika ada angin memang anginnya Kenceng. kadang sampai membuat hati itu Was-was. takut ya. Ya makanya ini di begitu. samping rumah ini. Ini kan kalau saya tebasin ini kan kelihatan terang. Ini masih milik jenengan? Bukan. Oh. Sebenarnya kan dilihatnya. Nah, ini ada jalan ke sana? Ini tempatnya Mbah Sudiman. Oh, Di rumah sengaja juga. ini kayu ini sengaja nggak saya potong. Karena untuk kalau pas ada angin dari sana. Iya. Melindungin gitu. Nanggulangin walaupun tidak seberapa begitu ya. Saya bersihin cuma samping-sampingnya. Iya, benar sih. Karena untuk menahan apa hantaman angin. Betul kawan-kawan. Betul. Ya tahu sendiri ya kalau di sini waktu kalau mau hujan pasti biarpun anginnya sempribit. Angin dulu. Memang. Kayak kemarin juga di Sepunggur pas anginnya kenceng banget. Saya malah keluar padahal hujan. Karena takut kalau di dalam rumah, ya, mendingan di luar, mending kehujanan. Itu adik saya dulu itu masih mungkin sekarang sudah nggak trauma. Sudah pulih lah. Dulu kalau ada angin apa petir, pokoknya menggigil gitu. Menggigil karena di sini. Karena pernah mengalami hal-hal yang sangat mengerikan lah bahwasannya. Kalau ada angin, pokoknya angin aja nggak usah petir. Gini dia. Sudah mendredeg ya. Biru semua. Wis. Trauma itu namanya, Mas. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah enggak ya. Sudah alhamdulillah. Ini adik jenengan yang paling kecil. Sebenarnya bukan adik sih. Itu anaknya adik saya. Oh, begitu. Cuman kan mamanya sudah nggak ada. Jadi sekarang tinggal di sini sama mbahnya. Mbahnya pun sendirian. Kebetulan sendirian, jadi biar ada temannya. Terus mamanya sudah nggak ada waktu 2005. Waktu saya sudah di sini. Tapi kan walaupun bukan adik anu kan tetap itu namanya keluarga, keluarga anak saya. Karena anaknya adiknya jenengan, iya kan? Orang tuanya udah meninggal semua, Mas. Kalau bapaknya ya nggak tahu sih meninggal atau nggak tahu, nggak gimana. Nggak ada kabar. Ketika saya ambil ini sudah nggak ada kabar sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti mendengar atau melihat tayangan ini bisa dilari anaknya di sini. Kalau beliau mudah-mudahan masih hidup, Mas ya. Iya betul. Karena walaupun bagaimana anak kan tetap aja anak. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti adik keponakan lah hitungannya ya. Jadi saya ini jadi ceritanya jadi panjang lebar. Nggak apa-apa karena ini sejarah, Mas. Sejarah perlu diingat. Sejarah pahit, sejarah manis. Kan begitu. Pokoknya ya saya 2005 waktu itu saya memang diuji, mungkin ujian saya 2005 bulan 5. Waktu itu ya musibah itu beruntun di saya. Astagfirullah. Iya. 2005 bulan saya kalau ingat ya merinding saya. Merinding ya, Mas. Nah 2005 saya baru tinggal di sini sekitar berapa bulan. Adik saya meninggal di Jawa. Astagfirullahaladzim. Mamanya itu tadi. Akhirnya saya pulang ke Jawa. Nggak usah dilanjutin, Mas. Tapi sampai sekarang ibunya sehat kan? Alhamdulillah. Ibu jenengan sehat. Baik, Mas Darien, ini mengganggu waktunya ya tadi ya karena lagi sibuk memperbaiki sanyo. Dan juga saya ini bukan termasuk ya, saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang pada menanyakan penggemarnya jenengan. Terus terang lewat WA. Banyak yang lewat WA. Bahwasannya gini, Mas kok Mas Putri Tunggal 84 nggak pernah ngonten ke Sepunggur. Jadi gimana ceritanya begitulah. Mungkin jadi mohon maaf sekali ya, karena bukan saya nggak mau ngonten ya. Sebenarnya pingin ngonten. Kemarin waktu saya nganter ke SP10 itu, saya mau ngonten di situ-situ aja kan nanti penonton kan bosen. Iya. Nah, akhirnya kadang-kadang saya nganternya malam nggak bisa ngonten bikin konten karena kalau memang nganter pas siang keburu-buru, kalau pas lagi kerja memang nggak bisa pegang kamera ya. Jadi karena kadang-kadang kan ya saya nganter itu pagi sore, jadi siang itu buat istirahat kadang-kadang. Iya betul. Jadi mohon maaf, nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu ya saya bikin konten lagi kok. Salam-salam dulu buat teman-teman, ya, pokoknya berkat adanya teman-teman begitu ya. Pokoknya salam sehat semualah buat semuanya yang ada di sana. Mudah-mudahan panjenengan di sana selalu sehat, panjang berkahi umur, rezeki yang melimpah. Betul sekali, seperti itu. Makasih Mas Darien ya. Nah, itu cerita dari sejarah ya, teman-teman.
dari Mas Daryin, perantau kita yang sangat nekat ya. Jadi terima kasih buat teman-teman di luar sana yang sudah selalu menyimak konten-konten kami, konten tentang transmigrasi dan juga pertanian ya. Kami mendoakan semoga panjenengan semuanya di luar sana sehat selalu. Dan terima kasih dari Kalimantan Utara, Madrim 125 mengabarkan.